Halo Surabaya, apa kabar Ra? Senang sekali saya Deli Aldiano kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas mengenai layanan puskesmas yang temuannya yaitu belum maksimal di Surabaya. Ini mengapa belum maksimal? Nah, karena kita sama-sama tahu puskesmas ini adalah salah satu fasilitas kesehatan utama khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya, namun kebijakan perbaikan layanan yang berjalan selama ini itu masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup banyak, diantaranya ketersediaan dokter, sistem pendaftaran, hingga layanan untuk warga rentan masih menjadi evaluasi. Nah, DPRD Surabaya kini dihadapkan pada pengawasan dan juga dorongan anggaran yang cukup untuk menjamin layanan yang inklusif dan juga setara. Lalu bagaimana pandangan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya? Sudah bersama kami Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Ya, Imam, apa kabar Pak? ya baik Mas Deli. Alhamdulillah. Bapak, mengenai yang namanya puskesmas nih Ya, Bapak ya. Dari penilaian Pak Imam sendiri terhadap kualitas layanan puskesmas di Surabaya saat ini bagaimana Pak? ya secara umum menurut saya sudah bagus, jumlahnya juga sudah banyak. Di Surabaya mungkin terbanyak dan terlengkap ya, mungkin dibandingkan kota lain. Misalnya di Surabaya itu ada 63 puskesmas, ya, semuanya buka 24 jam. 23 puskesmas itu ada layanan rawat inap. Oke. Ya, menurut saya ini kan patut disyukuri ya. Tapi dari temuan-temuan kami, kemudian dari laporan-laporan dari masyarakat itu yang kami coba terus komunikasikan sehingga ada perubahan-perubahan yang makin baik lah. Oke, Pak, dari DPRD sendiri apakah sudah menerima banyak aspirasi atau bahkan keluhan dari Ya. masyarakat mengenai puskesmas ini? Apa yang paling dominan sebenarnya Pak keluhannya? Ya misalnya begini, dan ini sudah kita buktikan dalam sidak, puskesmas yang jumlahnya 63 itu, ya katanya buka 24 jam. Nah, waktu itu kami ber-13 dari Komisi D datang ke salah satu puskesmas di wilayah utara. Ternyata itu masih jam 9 malam. Ya mohon maaf, ternyata lampunya mati di loket penerimaan. Terus kemudian mereka ada yang tidur di sofa, ya itu. Terus kemudian mereka yang piket di situ baru buru-buru seperti bangun tidur ketika kami datang. Gitu. Terus kami lihat di ruang UGD-nya juga tidak siap ketika ada pasien kegawat daruratan misalnya datang. Menurut saya ini kan bahaya. Untuk apa? Menurut saya gini. Kita ini punya puskesmas 24 jam, tapi sesungguhnya tidak siap 24 jam. Lebih baik kalaupun misalnya ada yang 24 jam, jangan semuanya dulu. Kalau alasannya rata-rata karena disampaikan ke kami, itu alasan sumber daya manusianya. Nah, itu kemarin terbukti ketika kami kemarin hearing dengan Kepala Puskesmas Surabaya, ada 63 bersama dengan Dinas Kesehatan. Mereka mengeluh bahwa persoalan kurangnya tadi SDM, yaitu kurang sekitar 50 dokter dan 80 perawat seperti itu. Baik, Pak, dari kekurangan dokter ini tadi ya, tentunya yaitu keterbatasan tenaga kesehatan, terutama di puskesmas yang buka 24 jam ini membuat waktu tunggu menjadi semakin panjang. Nah, dari DPRD sendiri bagaimana tanggapan laporan mengenai antrean panjang atau lamanya waktu tunggu di sejumlah puskesmas, Pak? Ya, saya ini sebetulnya antara senang tidak senang ya, makin banyak pasien yang hadir ya. Berarti kita gagal kita ya memberikan misalnya penyuluhan pola hidup sehat seperti itu kan. Sehingga kan kita lebih senang misalnya preventif dulu ya daripada pengobatannya. Tapi memang kami melihat puskesmas itu sebetulnya mohon maaf itu juga sudah melakukan layanan bisa daftar itu secara online itu. Nah, itu sudah jalan. Jadi kalau kemudian mestinya dengan 63 puskesmas itu ya, itu kalau kemudian mereka melakukan pelayanan secara optimal, saya pikir layanan tunggu tidak terlalu panjang karena mereka bisa optimal ya. Kalau terjadi layanan tunggu itu pada puskesmas yang wilayahnya ya di sekitar di situ, itu padat ya, padat penduduk. Itu yang kami ingin misalnya jangan dalam satu kecamatan itu misalnya cuma satu puskesmas. Ini ternyata memang sudah ada. Misalnya di Kerembangan itu ada puskesmas di Kerembangan Selatan sama puskesmas di daerah Moro Kerembangan. Itu diantaranya untuk mengurangi masa tunggu. Dalam satu kecamatan lebih dari satu puskesmas. Itu diantaranya. Tapi ada puskesmas yang sepi juga. Misalnya di daerah Siwalan Kerto.
itu puskesmasnya itu juga sepi karena yang datang ke situ. Juga puskesmas yang sebagian besar misalnya itu berada di komplek perumahan secara ekonomi menengah ke atas. Ya, mereka masih menganggap lebih baik berobat ke dokter umum, dokter praktek umum lah. Meski harus bayar ya itu. Ini kan juga jadi tantangan karena ini sesungguhnya bisa jadi peluang biar nanti mereka tidak perlu ke klinik, ke tempat praktek dokter umum, cukup puskesmas karena lebih cepat dan itu bisa masukan untuk pendapatan asli daerah. Itu prinsip. Oke, baik. Pak Imam, ini dari jumlah dokter dan juga perawat yang terbatas, terus juga ada beban pasien yang tinggi, termasuk juga salah satunya permasalahan yaitu jadwal shift malam dan penempatan tenaga medis yang tidak merata antar kecamatan itu sering membuat kewalahan. Nah, dari DPRD sendiri ini bagaimana agar mendorong adanya penambahan terkait SDM tenaga kesehatannya sendiri, Pak? Ketika kami tanya, mereka menyatakan sudah mengusulkan lah, sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan supaya ada tambahan begitu. Tapi kami kemarin mencoba membuat terobosan sepanjang itu tidak melanggar hukum. Karena puskesmas ini adalah statusnya Badan Layanan Usaha Daerah, BLUD ya. BLUD itu punya kemandirian mengelola keuangannya. Termasuk misalnya mereka itu kalau punya uang itu bisa merekrut tenaga dokter dan tenaga perawat dan juga melakukan renovasi kecil dan juga misalnya menambah peralatan obat ya yang ada di puskesmas. Begitu kami kemarin mengetahui bahwa puskesmas itu juga punya sendiri rekening tabungan. Kami minta semua 63 puskesmas itu mengirim saldonya ke kami. Nah, itu baru pertama kali. Akhirnya kami dilapori, kami kaget juga. Ternyata lumayan. Rata-rata itu isinya 700 juta, bahkan ada yang 2 miliar. Itu yang kemarin di depan Bu Kepala Dinas, apakah ini boleh untuk rekrut dokter sendiri? Mungkin nanti sistemnya kontrak lah ya. Ya karena itu apakah tidak melanggar? Ternyata boleh. Karena itu kami kemarin mendorong, jadi puskesmas jangan cuma mengandalkan APBD. Ya ini kan seperti rumah sakit dan puskesmas ini dia statusnya BLUD, tapi ada yang mengatakan ini separuh BLUD, separuh enggak. Karena apa? Tenaga kerjanya yang PNS itu dibayar oleh APBD. Nah, mestinya blood itu ya lepas-lepas semua kayak gitu ya. Kemudian ketika dinyatakan ini tidak melanggar, kami mendorong supaya ayo jangan sampai kemudian kekurangan tenaga dokter dan perawat ini menunggu terlalu lama. Apalagi kita kalau fasilitas ada, bangunannya sudah bagus, apalagi sudah menyatakan buka 24 jam, kok alasan kurang dokter tidak boleh ada. Nah, mereka akhirnya sepakat, tinggal nanti di 2026 kita lihat apakah tadi saldo itu. Ya, karena mereka ada yang beralasan juga, oh ini dipakai untuk kepentingan program di tahun berjalan sampai akhir Desember. Nanti pada tanggal 31 Desember atau mungkin di awal Januari, saya akan minta lagi, ingin tahu dikirimi masing-masing saldonya sisa berapa. Itu kalau ternyata mereka masih ada dan kami menemukan ada sarpras termasuk SDM yang kok ternyata, mohon maaf, masih kurang. Kenapa kok tidak dibelanjakan dengan itu? Kami minta supaya nanti kepala dinas, ya kita ini kan ingin pelayanan ditingkatkan. Itu kan juga uang diantaranya kenapa puskesmas itu uangnya banyak. Itu karena kapitasi BPJS. Kasihan juga kalau kemudian masyarakat tidak dapat pelayanan lebih baik lagi, itu sesungguhnya dari uang mereka gitu kan. Baiklah kalau begitu, ini pembahasannya cukup menarik mengenai puskesmas ini ya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya nantinya untuk membahas fasilitas dan juga infrastruktur. Anda masih bersama kami, pastikan Anda jangan kemana-mana. Partai terbesar dalam pemilu legislatif kita menang. Itu kan saat ini menguasai di parlemen sebagai ketua DPR Mbak Puan Maharani dan juga menguasai DPRD di daerah dan juga ada 126 kepala daerah. Jadi sebagai partai politik memang partai politik besar dalam pengertian elektoralnya. Nah kita pun juga ingin berpikir
hal yang besar dalam urusan Republik ini. Nah, Kongres PDI Perjuangan selalu bicara hal yang strategis tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan dengan cara pandang bagaimana ideologi Pancasila NKRI ini tidak hanya soal konsisten, tapi juga bagaimana relevansi dan kontekstualisasi itu berjalan. Dalam kita mendesain ini, isu-isu yang Gus Im sampaikan tadi, saya kira itu ada di dalam dinamika politik saat ini. Nah, namanya juga isu. Namanya isu itu bisa kita abaikan, bisa tidak. Bisa menjadi realitas, bisa tidak. Tentunya PDI juga terus akan mencermati hal-hal yang berkait dengan isu-isu. Apakah isu itu menjadi realitas atau tidak? Tentu kehendak subjektif PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berulang-ulang kali kongres dan sudah juga berbagai dinamika, baik itu di tahun sebelumnya, ya, sebelum reformasi, tahun 96, kemudian pernah berkuasa, kemudian pernah di luar kekuasaan, pernah berkuasa dan di luar kekuasaan. Banyak materi untuk memberikan kontribusi ini bangsa ke depan dengan tentunya tidak meninggalkan berbagai isu-isu yang ada itu. Kurang pamornya atau pasti semua suara akan kepada Pak Jokowi gitu kan. Tapi kan ini jadi kalau misalkan Pak Jokowi menerima begitu dan akhirnya kita akhirnya seorang Joko Widodo misalkan mau menjadi ketua umum PSI gitu kan. Ini kan jadi keuntungan tersendiri juga buat Partai Solidaritas Indonesia begitu. Kalau dilihat dari DNA-nya mungkin akan jadi pertanyaan ya kan, karena pertama waktu sebelum awalnya Partai Anak Muda. Lalu kemudian kan Kaisang belum menyelesaikan tugasnya. Ya maksudnya saya mencoba untuk objektif ya, untuk bisa berpolitik dengan kebijakan, kebijaksanaan, lalu juga dengan nurani gitu ya. Masih bisa kok. Jadi orang kan suka mencemooh, orang politik pasti mau untungnya dan enaknya saja. Enggak kok. Saya nggak cari untung, saya nggak dapat untung. Saya nggak minta jadi komisaris, saya nggak minta jabatan, nggak minta posisi. Enggak, maksudnya... Emang ada yang kayak gitu ya? I don't know. People have the impression bahwa orang-orang itu akan mengatakan sesuatu sesuai dengan pesanan, ya kan? Saya tidak dipesan oleh siapapun. Dan kalau saya diizinkan untuk memberikan nasihat, maka saya akan bicara bahwa biar saja Mas Kaisang yang diberi kesempatan untuk memimpin. Lagi? Bukan lagi, kan belum selesai kok. Kan 5 tahun. 5 tahun kan nggak boleh diteruskan. Gitu. Jadi tidak perlu diinterupsi lagi karena nanti bisa menjadi pertanyaan. Pasti. Kenapa? Iya kan, yang tadi saya bilang estafet kan harusnya ke bawah, bukan ke atas. Gitu. Saya kan tukang kebun ya, saya kan tukang kebun ya. Jadi kalau kamu berkebun itu kamu harus memberikan tempat kepada tunas-tunas muda untuk tumbuh, yaitu dengan cara ranting-ranting yang sudah tua, daun-daun yang sudah tua itu harus diambil, harus dibuang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda untuk tumbuh. Saya pikir kehidupan manusia, ekosistem di dunia politik ataupun ekosistem di dalam organisasi harus mengikuti hukum alam yang memang berlaku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas layanan puskesmas yang belum maksimal. Masih bersama kami juga Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Imam, sebenarnya saya penasaran Pak, dari dari temuannya Komisi D DPRD Kota Surabaya khususnya untuk fasilitas-fasilitas dan juga infrastruktur yang ada di puskesmas-puskesmas di Surabaya ini, apakah semua puskesmas ini sudah memenuhi standar, baik itu ruang UGD, laboratorium dasar, layanan gizi, dan juga ruang tunggu yang layak, Pak? Ya, jadi ya
Kami ini beruntung ya, ber-13 di Komisi D ini dengan latar belakang. Ada 3 dokter di situ. Dan mereka pernah berdinas di puskesmas di kota atau daerah lain. Ada juga yang pernah bertugas di unit gawat darurat. Ada juga yang dia punya rumah sakit dari 3 dokter yang lain. Ada aktivis-aktivis yang selama ini mengadvokasi kesehatan. Jadi ini lengkap, karena itu ini bisa jadi modal, ayo untuk memperbaiki pelayanan pokok, pelayanan dasar kesehatan di Surabaya. Soal puskesmas tadi, misalnya, kami dalam sidak itu menemukan juga misalnya ruang UGD itu ya, ruang UGD ternyata misalnya ini apa selang oksigennya nggak ada. Bahkan saya pernah juga kejadian itu ada dokter punya anak, anaknya kalau bahasa umumnya step gitu ya, dibawa ke situ ke salah satu puskesmas. Sampai di situ puskesmas kan ada yang puskesmas unit UGD-nya ya. Di situ dibawa di situ kemudian itu ada tabung oksigennya ada, ya. Tapi tidak ada ini, tidak ada apa selang gitu loh, regulatornya itu loh. Saya tanya, punya regulator berapa itu? Oh punya 2, yang satu ditaruh bersalin, yang satu standby di ruang UGD. Celakanya waktu kami datang, waktu pasien itu datang dengan ibunya yang dokter itu, ini regulatornya ini dipakai untuk ambulan, gantian. Nah, ambulannya dapat tugas pengamanan sepak bola pertandingan ya itu. Dia datang ke situ, anaknya ini sudah setengah mati, hanya cepat dibawa ke rumah sakit swasta, tertolong kemudian. Itu anaknya dokter, karena ya punya akses ke dewan lapor kami. Akhirnya kami datang. Mereka dengan waktu itu setelah COVID ya, waktu itu mereka kemudian saya cek, yang aku terus terang, maaf Pak, memang setelah COVID banyak peralatan kita yang kemudian ya rusak dan harus diganti. Kami usulkan ke Dinas Kesehatan belum dipenuhi ya. Tapi ini kan mengorbankan bisa nyawa orang lain kan kayak gitu ya. Itu terus kemarin yang sidak itu di ruang UGD itu misalnya itu tabung oksigennya misalnya yang untuk selang untuk itu juga nggak ada, terus tidak rapi, tidak tertata begitu. Itu yang coba kita perbaiki. Terus temuan kami tentang Sarpras, ada puskesmas ya beberapa. Kami salah satu contohnya adalah di Tunjungan Plaza itu kan ada embong Kaliasin atau Kaliasin masuk di sebelah kiri itu ya. Betul. Itu kan susah kalau mobil masuk. Sampai kepala puskesmasnya ya itu harus parkir di TP, kemudian jalan. Kemudian saya persoalkan juga karena misalnya untuk pemeriksaan ibu yang hamil itu di lantai 2 harus naik tangga. Ini yang seperti itu kan harus dibenahi. Mungkin pemeriksaan untuk yang tadi ibu hamil, untuk lansia, ya jangan yang pakai lantai 2, ya, lantai 3. Kalau bisa lantai dasar aja biar nggak ngos-ngosan, resiko jatuh juga besar. Itu juga difahami. Pemkot sedang mencari lahan ya, di kecamatan itu masanya. Pemkot ini kan lahannya banyak, tapi kan tersebar. Mereka ingin misalnya seperti di Kaliasin, Pak Imam, kalau ada, monggo kalau ada lahan di dekat puskesmas itu dan lebar, ya kami siap untuk diusulkan menjadi puskesmas penggantinya. Yang seperti itu masih banyak. Selain tadi ngomong sumber daya manusia, loh, ya. Terus masih ada puskesmas itu di daerah ini, di daerah mana ya? Kembang Kuning, bukan Kembang Kuning ya, Jagalan itu ya, Jagalan itu di belakang Undaan itu lahannya juga dekat dengan kuburan. Iya. Ya katanya sih itu bukan lahan Pemkot itu juga. Waduh, kita kalau malam itu juga TNI ya, ada yang gitu ya. Baik, Pak Imam, ini sebenarnya saya menarik untuk membahas mengenai perlunya perluasan jam layanan rawat jalannya, khususnya di puskesmas yang ada di Surabaya. Nah, ini bagaimana DPRD memandang perlunya perluasan ini? Apakah perlu didorong agar semua puskesmas kembali buka 24 jam atau bahkan hanya beberapa puskesmas dengan yang ada di kawasan padat penduduk, Pak? Ya, 24 jam. Kami kemarin menghimbau, nggak usah 63 lah. Misalnya mewakili wilayah-wilayah ini gitu loh. Oh, wilayah utara, wilayah selatan, wilayah pusat,
itu yang kemudian itu dikelola secara profesional. Kalau perlu seperti klinik swasta gitu loh. Ketika pasien datang jam berapapun, itu bisa dilayani. Mulai tenaga kesehatannya sampai misalnya ruang inapnya. Gitu. Jadi juga misalnya, selama ini misalnya gini, dia BPJS, Vaskesnya misalnya ya, di Puskesmas Kerembangan Selatan. Ternyata di situ ngomong 24 jam, tapi kok datang ke situ misalnya ya. Datang ke situ ternyata sepi gitu kan. Polinya tutup karena nggak ada dokternya, misalnya seperti. Ya itu kita minta, dengan BPJS dia bisa berobat ke puskesmas yang lain. Atau ini sama-sama puskesmas. Kami dapat laporan, karena Vaskesnya Kerembangan Selatan, dia datang ke puskesmas lain, ditolak di situ BPJS-nya. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan mestinya bisa. Ya jangan mestinya bisa, harus bisa. Dan kalau harus bisa, ya dibuktikan memang bisa. Seperti itu. Ini kan gampang. Puskesmas ini kan bukan, kalau itu BLUD berdiri sendiri, tapi kan dalam satu dirijen gitu loh. Mestinya kan gampang, kan bisa bikin connecting lah. Oh di sini nggak ada, bisa ke sini gitu loh. Di sini tutup, bisa ke sini. Di sini opname misalnya bednya sudah penuh, diberi informasi, dan di tempat itu juga bisa dipakai BPJS juga kayak itu. Nah, ini belum seperti itu, sayangnya. Jadi kalau mau misalnya menambah jam layanan, terutama kalau Sabtu Minggu ini kan kadang-kadang ya susah ya kayak itu ya. Ya mungkin ada berapa puskesmas mungkin sepertiga dari 63 itu. Itu mungkin khusus yang misalnya malam hari, tapi malam hari beneran, mulai misalnya jam 9 atau jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Misalnya begitu, nggak usah semuanya. Sehingga saya pikir nggak perlu 63, karena memang berat kalau dengan sarpras tadi. Kan, tapi takutnya nanti setelah beberapa puskesmas yang ditunjuk 24 jam ini diperbaiki atau bahkan lebih ditingkatkan fasilitasnya, apakah tidak ada kesenjangan, Pak? Enggak sih, menurutku kebutuhan aja di masing-masing wilayah. Kan kelihatan kan, flow jumlah pasien ya. Oh di puskesmas ini seperti tadi yang puskesmas sepi kan, ya nggak bisa disamakan. Saya kemarin waktu sidak itu agak kecewa. Puskesmas Ketabang, ini dekat kantor Pemkot loh ya. Ya, dekat dengan rumah dinas wali kota, dekat gedung DPRD. Ya, itu waktu kami sidak malam ya, katanya buka 24 jam. Dokternya nggak ada. Katanya modelnya on call. Kalau ada apa-apa dokternya nanti ditelepon yang dari rumahnya. Ke on call gitu ya. Itu yang itu kemudian kita tegur juga. Kalau belum siap, nggak usah menyatakan siap. Saya ini kan nggak ingin gini loh. Yang dijual citra, gimmick-gimmick gitu. Jangan ketika kita kemudian, oh siap menyatakan, oh ini 24 jam, oh ini layanannya begini gitu ya. Itu kemudian ya harus sesuai antara yang disampaikan dengan kenyataan. Jangan untuk kepentingan mencari penghargaan. Itu yang paling saya nggak suka. Nah, sudahlah, baik dulu lah, nanti penghargaan datang sendiri lah. Setuju. Itu. Baik Pak Imam, kita akan membahas mengenai keadilan akses dan juga komitmen kebijakan ke depannya Puskesmas ini nanti bagaimana di segmen selanjutnya. Masih bersama kami, Anda jangan kemana-mana. Saya melihat Pak Prabowo dalam urusan ini, dia mempunyai juga kemampuan kontemplasi untuk tidak menjadikan bangsa ini menjadi rejim yang otoritarian, represif, apalagi tidak memberikan ruang demokrasi di dalam konteks kita berpartai saat ini. Saya melihat komitmen di Pak Prabowo itu ada. Nah kalau Pak Prabowo ada, teman-temannya juga nggak boleh mengikuti kan gitu kan. Teman-teman yang separtai apa teman-teman yang lainnya? Ya, ini kan sistem ya, namanya presiden, apalagi dengan penguatan presidensial, itu kan begini. Demokrasi ini sebenarnya mungkin yang benar itu bukan temannya Prabowo, temannya Mas Bimo. Sohib ya Mas Bimo. Ini kata-kata bersayap ini. Ya kan semuanya sahabat kalau Mas Bimo. Demokrasi ada. Ini saya kan melihat dari berbagai momen demokrasi. Mau undang-undangnya dibikin kayak apapun. Demokrasi di Indonesia ini hanya bisa berjalan sejauh mana kehendak kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden,
termasuk Presiden Pak Prabowo, mau membatasi kekuasaannya dengan kewenangan yang sudah diatur oleh konstitusi atau tidak. Kalau beliau tidak mau membatasi kewenangannya atau kekuasaannya, apapun bisa dilakukan. Iya kan, jadi saya pikir kalau orang-orang banyak yang menyukai Pak Jokowi dengan likability yang masih tinggi, itu udah ada Kaisang kok di situ, yang sudah berniat untuk memberantas korupsi, untuk mengusung isu anti korupsi, untuk membantu mengesahkan undang-undang perampasan aset, walaupun belum ada di parlemen, tapi bisa yang di DPRD juga menunjukkan DNA-nya seperti apa. Itu saya pikir akan menjadi harapan bagi anak-anak muda dan bagi anak-anak Gen Z atau yang malas untuk berpartai, bisa memberikan pertimbangan bahwa ada kok partai yang konsisten gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas layanan puskesmas yang belum maksimal, khususnya di Surabaya. Masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Pak Imam Syafi'i. Pak Imam, tadi kita sudah membahas cukup dalam mengenai temuan yang ada di puskesmas Surabaya, khususnya entah itu tenaga kesehatannya maupun juga sarana prasarananya. Nah, ini mengenai lagi keadilan akses dan juga komitmen kebijakan ke depannya. Ini apakah seluruh warga termasuk kelompok rentan, baik itu yang lansia, pekerja informal, maupun warga miskin kota ini mendapatkan akses layanan yang adil di Surabaya, Pak? Harusnya begitu. Menurut saya begini, warga itu kan citizen ya, bukan customer ya. Prinsip kami kalau dia citizen, hak-hak sebagai kewarganegaraannya harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian diperbedakan dengan warga lain. Misalnya, kalau customer dia datang, nggak bisa dilayani karena nggak ada barangnya. Tapi kalau citizen nggak boleh. Bisa, nggak bisa, harus bisa. Kalau itu persoalan karena regulasi. Kami di DPRD, ayo kita lengkapi, kita sempurnakan, kita tambahi regulasi yang mungkin belum ada. Kalau itu menyangkut anggaran, kami di DPRD juga punya fungsi budgeting. Mana yang perlu ditambahkan. Kalau itu perlu ditambahkan, ya kita tambahkan. Contoh misalnya begini. Ada juga laporan, misalnya ada warga, dia warga miskin, datang ke rumah sakit lain, katakanlah rumah sakit Dr. Sutomo, ya, tentang anaknya yang berkebutuhan khusus. Dapat resep, ya kan, ya. Kita memang menyediakan, puskesmas itu susu gratis. Itu kemudian datang ke puskesmas bawa resep dari dokter spesialis anak rumah sakit lain, atau rumah sakit Dr. Sutomo. Ternyata begitu sampai di puskesmas, mohon maaf, tidak sesuai. Susu yang merek susu, yang diinginkan rumah sakit itu tidak sama. Ternyata puskesmas punya merek lain. Itu yang kemarin kami persoalkan. Kami tanya kemarin kepala puskesmas, ketika menyediakan merek susu tertentu, itu pertimbangannya apa? Alasannya pertimbangannya dari dokter spesialis juga, ya kan? Ya, berarti setiap puskesmas punya kemandirian karena kepala puskesmas itu juga pengguna anggaran. Ya, jadi dia milih merek tertentu terserah. Itu saya agak ragu ini mau saya awasi karena saya mendengar seluruh merek susu di Surabaya mereknya sama. Saya lihat, saya ingin tahu ini pesanannya siapa. Masalahnya kemudian mereka yang merek susu lain diberikan ke anak ini, itu kemudian ada mencret, nggak cocok seperti itu. Saya kemarin ingin kalau itu harganya masih sama, belikan aja merek susu seperti itu, atau koordinasi dengan dokter spesialis pemberi resep itu, apa mungkin gitu loh. Menggunakan merek susu ini. Karena sekarang ini dokter ya, ini sudah jadi rahasia umum. Menentukan merek obat itu tergantung pabrikan farmasi itu. Detailernya kan ya, detailer itu kan nunggu-nunggu itu kan. Wah, kasih fasilitas ini, fasilitas itu. Oke lah, itu permainan seperti itu. Oke lah, tapi jangan sampai kemudian merugikan si pasien. Kemarin sepakat itu. Saya bilang, awas ya kalau main-main soal ini. Jangan dia kasih merek ini karena dapat sesuatu. Tapi yang dirugikan adalah
masyarakat. Seperti itu. Baik, Pak Imam, ini dari DPRD Kota Surabaya sendiri, apakah akan mengusulkan penambahan puskesmas baru di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, Pak? Ya, nanti kita lihat. Kalau memang harus, ya haruslah ya. Yang penting juga begini, misalnya kita ini senang karena puskesmas sebagai vaskes pertama ya, melayani masyarakat yang dengan BPJS itu. Hanya saja ini yang kekurangannya, masih ada masyarakat ketika datang ke puskesmas ya, ya BPJS-nya mati. Ya, tidak aktif, disuruh nonaktifkan lagi, suruh kelurahan balik, suruh sini, dipingpong seperti itu. Kemarin kita minta, sebetulnya cukup menunjukkan KTP warga Surabaya, itu selesai di puskesmas. Harus ada, misalnya flowchart, ditempelkan di pintu masuk. Semua orang tahu bagaimana cara mengaktifkan BPJS yang mati, dan itu harus semudah-mudahnya. Buat apa kita bayar BPJS semesta? Dengan hampir hampir lumayan besar lah ya, ratusan ya miliar gitu ya kepada BPJS. Tapi kalau warga Surabaya tidak bisa mengakses dengan semudah-mudahnya. Kemarin dijanjikan, bahkan katanya, oh sudah ada semua. Ini mau saya cek ya, karena saya lihat juga banyak puskesmas tidak memberikan petunjuk bagaimana mengaktifkan BPJS-nya. Jangan dipimpong lagi. Saya bilang, selama ini ya selalu ke kami gitu loh, baru minta tolong kami baru, menurut saya enggak betul lah, sistem harus dibuat, sehingga nggak perlu minta tolong kami. Sesungguhnya kami senang dimintai tolong terus, ini kan menjadi modal suara kami, tapi kami enggak mau begitulah, sudahlah datang ya gampang, karena di kota kabupaten lain itu sudah begitu, mereka cukup KTP, ini sudah selesai, di sini enggak, masih harus dipingpong. Nah, itu tentang bahwa puskesmas harus ditambah atau tidak, nanti kita lihat berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu tentu harus dari survei lah ya, survei masyarakat, baik survei kepuasan maupun tadi survei kok masyarakat di sebelah sini kejauhan. Tapi rasanya 63 itu sudah cukup. Tapi kalau dikurang ya kita akan membuka diri untuk menambah seperti itu. Oke, baik. Karena ini layanan dasar lah ya, harus dipenuhi menurut saya. Setuju, apalagi tentang kesehatan ya Pak. Tentang kesehatan. Nah itu dia. Pak, ini semua kebutuhan layanan puskesmas tentu terkait juga dengan kesejahteraan dan juga status pegawai. Karena banyak tenaga kesehatan yang ternyata belum berstatus ASN atau PPPK, mereka masih tenaga kontrak dan juga insentif serta tunjangan belum sepenuhnya sesuai dengan beban kerjanya yang akibatnya turnover yang semakin tinggi. Nah ini dari DPRD sendiri menanggapi solusi terkait ada nggak nih Pak? Enggak, gini ya memang agak beda. Sekarang ini kan pemerintah rekrutmen ASN itu kan tidak CPNS seperti dulu, lebih diprioritaskan P3K. P3K ini begitu diterima ya statusnya seperti PNS, cuma mungkin tidak dapat uang pensiun lah ya. Tapi harus diingat, saya mendengar bahwa justru tenaga medis ya yang ada di puskesmas dan di instansi kesehatan ya itu lebih banyak loh pendapatannya dibandingkan yang non kesehatan, yang di luar instansi kesehatan. Karena mereka selain dapat tukin, ya mereka dapat jatah dari kapitasi tadi BPJS. Jadi itu mereka yang saya dengar 2 tahun bekerja yang P3K di situ misalnya itu sudah 2 digit. Ya. Wow. Kalau kemudian ngomong turn out itu enggak, justru mereka sekarang memang banyak yang ingin bekerja dan pemerintah khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu yang kerannya dibuka lebar-lebar. Jadi formasi-formasi rekrutmen P3K ya ASN lewat P3K itu besar ya, mengalahkan jurusan lain. Itu jadi pendidik dan tenaga kesehatan. Ya, tapi kalau ada yang udah lama kok belum diangkat atau mereka tidak lulus tes P3K, bisa saja memang kemampuan mereka ya. Ya P3K itu menurut saya objektif lah ya, tesnya lah ya. Tapi kalau ada yang nilainya bagus, tapi kok kemudian masih gagal terus ya, cobalah nanti kita lihat kira-kira penyebabnya apa. Ditambah mungkin juga harus bermuhasabah diri ya Pak ya. Itu dia. Pak, terakhir mungkin dari Pak Imam Syafii sendiri mewakili komisi di DPRD Kota Surabaya, adakah pesan yang disampaikan dan juga komitmen yang disampaikan kepada masyarakat Surabaya mengenai puskesmas di Surabaya ini? Ya, jadi Surabaya ini kan menurut saya ada namanya fungsi kesehatan. Jadi ada fungsi pendidikan ya. Kalau di anggaran untuk pendidikan itu mandatory spending-nya itu minimal 20%. Kalau di kesehatan itu tidak ada. Tapi Surabaya itu fungsi kesehatannya
hampir 20%. Menurut saya ini tidak main-main. Surabaya sudah punya 3 rumah sakit, ya, terus kemudian 3 puskesmas. Saya menghimbau, ya warga jangan, saya itu sedih kalau kemudian nambah fasilitas rumah sakit itu. Kenapa nggak dibikin fasilitas-fasilitas yang membuat orang sehat sehingga yang datang ke rumah sakit itu makin sedikit itu. Karena itu pola hidup sehat itu tetap dijaga, pola makan, ya, perilaku kayak gitu, istirahat. Tapi kalau kemudian warga Surabaya kalau kemudian sakit tidak terlayani dengan baik hanya karena misalnya BPJS ini BPJS-nya BPJS yang dibayari oleh APBD gitu kan. Kadang-kadang ada yang merasa saya ini kok didiskriminatif dibandingkan BPJS Mandiri. Kalau ada yang merasa seperti itu, monggo datang. Tapi kadang-kadang warga karena kurangnya pengetahuan datang ke UGD, ya. Kan ada model triase. Triase itu ada merah, kuning, ya, kayak gitu-gitu ya. Ketika statusnya masih hijau, itu BPJS ditolak. Karena sebenarnya dia tidak perlu datang ke situ, itu udah nggak apa-apa. Kalau mau ngotot di situ ya bayar loket. Bukan ditolak karena dia BPJS-nya yang gratis tadi. Tapi memang hasil diagnosa awal dari dokter triasenya, dia tidak dia nggak perlu berobat sesungguhnya, berobat lanjutan. Tapi kalau dia warnanya kuning, ya, dia akan berlaku itu. Tambah merah. Jangan sampai warna hitam, karena warna hitam itu berarti meninggal. Kayak gitu. Jadi itu kesehatan, apalagi Surabaya terus ingin meningkatkan IPM. Salah satu IPM ya, indeks manusia itu ya, itu ukurannya adalah tadi pendidikan dan kesehatan ya. Bagaimana umur ya bisa lebih tinggi kayak gitu. Terus layanan kesehatan dasar yang baik. Karena itu kami terus memantau dan mengawasi supaya layanan kesehatan ini juga terus ditingkatkan. Karena bisa saja keinginan tuntutan masyarakat ini kan makin besar, tidak sama dengan sebelumnya. Oke. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai layanan puskesmas yang temuannya yaitu beberapa yang masih belum maksimal. Tentunya besar harapan kita semua layanan masyarakat, khususnya puskesmas di Surabaya ini merata dan juga sejahtera semua, baik itu tenaga kesehatannya maupun khususnya untuk juga masyarakat ya berupa pasien itu tadi ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Pak Imam Syafi'i. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya Deli Aldiano, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.